wabarakatuh. Saya Reski Indrawati SPD, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Nomor peserta PPG 201506376669. Nomor pokok mahasiswa 2390495 bidang studi biologi. Selamat menyaksikan. Melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, tapi sebelum kita masuk pada materi, bagaimana hari ini kabarnya? Sehat? Sehat. Ada beberapa yang saya lihat tidak hadir ya, mungkin karena sakit. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, tolong ketua kelas disiapkan dulu, kita baca doa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, silakan dimulai. Duduk siap, gerak. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada beberapa orang. Yang pertama, Fajrul. Yang kedua, Lutfianur. Kenapa? Tidak ada keterangan? Naila sakit. Asriani sakit. Yang lagi? Almi sakit. Almi sakit. Musakir banyak-banyak yang tidak hadir? Ya, Bu. Musakir sakit juga? Ya, Bu. Oke. Sari Wahyuni sakit juga? Iya, Bu. Siapa lagi? Siti Nadira, Bu. Siti Nadira. Oke, jadi ada 8 orang yang tidak hadir ya? Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sistem indera pada manusia. Ayo, siapa yang tahu kira-kira apa itu sistem indera pada manusia? Ada yang sudah paham? Apa yang mana-mana saja itu sistem indera pada manusia? Apa lagi? Hidung. Apa lagi? Oke. Jadi ada 5 sistem indera pada manusia. Yang pertama ada yang namanya mata. Mata itu fungsinya untuk melihat. Selanjutnya ada yang namanya hidung. Hidung fungsinya untuk mencium. Selanjutnya ada yang namanya telinga yang fungsinya untuk mendengar. Selanjutnya ada yang namanya kulit. Kulit itu fungsinya untuk merasakan apa. Kalau misalnya kita diraba sama orang yang berfungsi di situ adalah kulit. Selanjutnya yang terakhir adalah lidah. Lidah itu berfungsi
berfungsi untuk sebagai indera perasa atau indera pengejar. Jadi ada 5 sistem indera pada manusia. Selanjutnya, mengapa? Mengapa kira-kira mata bisa melihat? Mengapa lidah itu bisa mengecap? Karena pada alat indera manusia terdapat yang namanya sistem saraf. Jadi di sistem inderanya manusia itu ada sarafnya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, silakan dilihat, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur organ penyusun alat indera pada manusia dengan jelas. Jadi yang dimana di sini mampu menganalisis itu kalian sebentar mampu atau bisa, ya, mampu atau bisa mengetahui apa-apa saja bagian-bagian sistem indera pada manusia. Yang kedua, mampu menjelaskan fungsinya, ya. Jadi kalian bisa mampu menjelaskan fungsinya. Oke, selanjutnya kita masuk pada materinya. Ini adalah materi sistem indera pada manusia. Yang pertama ini adalah judulnya. Selanjutnya ini adalah pengertian dari sistem indera. Jadi masalah yang kita akan selesaikan pada hari ini, adalah bagaimana mata, bagaimana telinga, bagaimana hidung, dan bagaimana lidah, dan bagaimana kulit itu bisa berfungsi atau bisa dikatakan dengan alat indera. Bisa dikatakan mengapa mata itu bisa melihat, mengapa telinga bisa mendengar. Jadi itu masalah yang akan kita selesaikan pada hari ini. Nah, silahkan dilihat. Sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan reseptor atau penerima rangsangan. Jadi sistem indera itu yang kalian sebutkan tadi itu adalah untuk menerima rangsangan. Alat indera merupakan reseptor yang peka terhadap perubahan lingkungan dan rangsangan. Jadi misalnya ada yang colek, itu langsung goyang, tak? Itulah yang disebut dengan peka terhadap rangsangan. Selanjutnya kita masuk di yang pertama. Yang pertama itu adalah indera penglihatan. Ini adalah pengertiannya. Mata merupakan indera penglihatan yang bertindak sebagai fotoreseptor yang mampu menerima rangsangan berupa cahaya. Jadi mata itu fungsinya untuk menerima cahaya. Nah, ini reseptor diberi nama menurut jenis rangsangan yang diterimanya. Jadi pada mata kita itu ada beberapa reseptor, ada 5 reseptornya. Ada fotoreseptor yang menerima rangsang cahaya. Selanjutnya, kemoreseptor penerima rangsang zat kimia. Selanjutnya, termoreseptor penerima rangsang panas. Dan mekanoreseptor penerima rangsang fisik, misalnya sentuhan. Dan audioreseptor penerima rangsang suara. Jadi ini ada 5 reseptor pada mata. Selanjutnya, bola mata. Bola mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu sklera, koroid, dan retina. Jadi ini sklera, lapisan terluar dari bola mata yang berwarna putih dan tidak bening. Mungkin kalian semua sudah tahu ya, yang mana ini, ya. Selanjutnya koroid, lapisan tengah yang berwarna gelap. Ini juga sudah bisa ditahu yang mana, dan banyak mengandung pembuluh darah dan pigmen. Dan yang terakhir adalah retina, lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel reseptor cahaya. Selanjutnya,
Inilah gambarnya anatomi mata pada manusia. Oke, sampai di sini. Kita lanjut. Kita lanjut masuk di jalannya rangsangan. Bagaimana mata bisa melihat, ya? Jadi diawali cahaya yang masuk ke dalam bola mata melalui lubang pupil akan menempuh 4 media, meliputi kornea, humor aqueous, lensa, dan vitreous, sehingga setelah mengalami 4 kali pembiasan, bayangan dapat jatuh diterima di retina. Oke, jadi sebentar akan ada video penjelasan bagaimana mata itu bisa melihat. Ini penjelasan secara umum, ya. Selanjutnya, indera pembau. Indera pembau yang kalian kenal adalah hidung. Oke, kenapa Aswan? Oke, perhatikan ya. Sebentar akan ada sesi tanya jawab. Kita lanjut. Indera pembau. Hidung merupakan indera pembau yang menerima rangsangan zat kimia yang bertindak sebagai kemoreseptor. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori dan terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap bau. Jadi hidung itu sangat peka kalau ada bau-bau yang lain-lain, ya, karena pada hidung ada reseptornya, yaitu saraf olfaktori. Selanjutnya, bagaimana hidung itu bisa menghirup tahu? Karena ini. Jadi ini ya, urutan jalan rangsang indera pembau ke otak, yaitu bau masuk ke hidung bersama udara, inspirasi, dan akan diterima oleh sel-sel kemoreseptor di rongga hidung, lalu reseptor mengirim impuls ke saraf olfaktori untuk diinterpretasikan menjadi bau. Oke, selanjutnya ini adalah struktur indera pembau. Jadi ini semua yang ada di dalam hidungmu, ya. Selanjutnya indera pengecap. Jadi yang termasuk dalam indera pengecap di sini adalah lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap yang biasa dikenal dengan kemoreseptor cair. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah, dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air minum. Nah, ini ya. Jadi di dalam lidah kita itu ada yang seperti ini. Selanjutnya, indera peraba. Kulit berfungsi sebagai indera peraba yang biasa dikenal dengan mekanoreseptor atau tamoreseptor. Oke. Selanjutnya, ini adalah reseptor kulit. Terdiri dari korpus pada lapisan epidermis dan dermis yang dapat merasakan berbagai rangsangan. Jadi ada yang merasakan sakit atau nyeri. Ada merasakan kalau ujung saraf pancini merupakan tekanan yang kuat. Selanjutnya ujung saraf Krause merasakan dingin. Ada yang merasakan sakit atau nyeri, ini sama ya. Jadi ada dua yang merasakan sentuhan, ada yang merasakan sakit dan nyeri, ada yang merasakan panas, dan ada yang merasakan gerakan rambut. Nah, ini adalah kulit ya. Ini adalah strukturnya kulit. Dan yang terakhir adalah indera pendengaran atau fonoreseptor, dan sebagai pendeteksi keseimbangan. Telinga menerima rangsangan berupa getaran sehingga disebut fonoreseptor. Jadi yang diterima oleh telinga itu adalah getaran. Oke. Dan ini telinga berfungsi menerima gelombang suara. Jadi ini fungsinya telinga. Jadi silahkan disimak penjelasannya ya. Jadi ini berhubungan sebentar
Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Di dalam tubuh kita terdapat alat-alat yang dapat merespon rangsangan sehingga kita bisa melihat, mendengar, mengecap, atau menghirup bau. Rangsangan fisik, kimia, biologi, dan mekanik yang diterima oleh tubuh kita akan diolah otak untuk seterusnya diterjemahkan menjadi tindakan oleh 5 organ berikut: mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Kelima organ inilah yang disebut dengan alat indera. Jadi di video ini kita akan belajar tentang sistem indera. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, alat indera akan membentuk sistem indera. Sistem indera merupakan bagian tubuh yang dapat menangkap rangsangan karena memiliki ujung saraf sensorik tertentu terdiri dari indera penglihatan yaitu mata, indera pengecap lidah, indera pembau hidung, indera peraba kulit, dan indera pendengar telinga. Alat indera mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan lingkungan. Reseptor diberi nama sesuai dengan jenis rangsangan yang diterima seperti fotoreseptor penerima rangsangan berupa cahaya terdapat pada mata, fotoreseptor penerima rangsangan suara ada di telinga, kemoreseptor penerima rangsangan zat kimia terdapat pada lidah dan hidung, mekanoreseptor penerima rangsangan berupa sentuhan ada pada kulit. Kira-kira seperti apa ya jalannya rangsangan ini pada reseptor hingga direspon oleh alat indera kita? Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari indera penglihatan yaitu mata. Mata kita tersusun atas bagian-bagian berikut: alat tambahan mata, bola mata, otak bola mata, dan saraf optik. Pertama, bagian-bagian alat tambahan mata. Alat tambahan mata terdiri dari alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan aparatus lakrimal yang disusun oleh kelenjar lakrimal sebagai penghasil air mata, ductus lakrimal, dan ductus nasolakrimal. Sedang alat tambahan mata memiliki peranannya masing-masing. Alis mata akan melindungi mata dari keringat yang mengalir di dahi, kelopak dan bulu mata juga melindungi mata dari air dan debu. Kelenjar lakrimal akan menghasilkan air mata jika ada benda asing menyentuh permukaan bola mata. Bagian mata berikutnya, bola mata dan otot mata. Di dalam mata kita terdapat bola mata yang dibatasi oleh dinding 3 lapisan, yaitu lapisan luar sklera, lapisan tengah koroid, dan lapisan dalam retina. Di dalam sklera terdapat kornea dan konjungtiva, dalam koroid terdapat iris dan pupil. Pupil merupakan celah yang terdapat pada bagian tengah iris. Ukuran pupil dapat berubah secara refleks karena dikendalikan oleh otot-otot melingkar di dalam iris. Otot-otot tersebut terdiri dari otot rectus lateral dan rectus medial. Jadi otot-otot inilah yang akan menggerakkan bola mata. Lapisan dalam mata atau retina memiliki sel fotoreseptor berupa sel batang dan sel kerucut. Sel batang peka terhadap rangsangan cahaya redup, sedangkan sel kerucut peka terhadap rangsangan cahaya terang. Dalam bola mata terdapat alat-alat vital mata berupa lensa mata, aqueous humor, dan vitreous humor. Lensa mata berbentuk bikonkav yang bersifat mengumpulkan cahaya. Aqueous humor merupakan cairan yang mengisi rongga mata antara kornea dan lensa mata, berfungsi untuk menjaga bentuk mata. Sedangkan vitreous humor adalah cairan kental yang terdapat di belakang lensa mata untuk membantu memfokuskan cahaya ke retina. Bagian mata selanjutnya yaitu saraf optik. Saraf optik berfungsi menjalankan impuls saraf dari retina menuju otak. Setelah sampai di otak, impuls saraf tersebut kemudian diinterpretasikan oleh otak sehingga benda dapat dilihat. Pada bagian retina terdapat bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning merupakan bagian retina yang peka terhadap cahaya, sedangkan bintik buta tidak peka cahaya karena tidak mengandung sel sensorik. Nah teman-teman, inilah rangkuman bagian-bagian mata dan fungsinya. Nomor 1 merupakan sklera sebagai bagian terluar yang melindungi mata dan sebagai tempat melekatnya otot mata. 2 adalah kornea untuk memfokuskan bayangan objek ke retina. Nomor 3 merupakan konjungtiva
objektiva, selaput transparan untuk melindungi bagian depan dan dalam kelopak mata, 4 iris atau selaput pelangi yang berfungsi memberi warna pada mata, 5 pupil bertugas mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Berikutnya, retina atau selaput jala berfungsi menangkap bayangan benda dan meneruskan cahaya ke saraf optik. Nomor 7 adalah lensa, berguna untuk memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh di retina. 8. Aqueous humor merupakan cairan yang mengisi rongga mata untuk menjaga bentuk mata. Dan terakhir, vitreous humor sebagai cairan kental di belakang lensa mata untuk membantu memfokuskan cahaya ke retina. Setelah mengetahui bagian-bagian mata dan fungsinya, bagaimana cara mata bekerja hingga kita bisa melihat suatu benda? Nah, proses melihat dimulai dari cahaya yang mengenai benda, kemudian masuk ke dalam mata secara berturut-turut melalui kornea, aqueous humor, pupil, lensa mata, vitreous humor, dan akhirnya sampai pada reseptor yang ada di bintik kuning retina. Apabila rangkaian saraf sudah mengenai fotoreseptor, maka impuls sensorik akan menuju ganglia yang terdapat pada retina bagian depan. Kemudian, impuls sensorik meneruskannya ke serabut-serabut saraf yang jumlahnya sangat banyak, dan akhirnya sampai ke saraf optik hingga diteruskan ke otak untuk diproses menjadi respon. Cahaya dari sebuah benda yang masuk ke dalam mata membentuk bayangan kecil yang terbalik pada retina. Teman-teman, jadi beginilah urutnya. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang sistem indera. Bagaimana caranya mata melihat, bagaimana telinga bisa mendengar, bagaimana lidah bisa mengecap, bagaimana kulit bisa merasakan rangsangan. Jadi untuk lebih mengetahui pemahaman kalian tentang materi pada hari ini, Ibu akan membagikan LKPD, silahkan dikerjakan berkelompok. Jadi sebelum dikerjakan silahkan dipahami langkah kerjanya ya. Di sini sudah ada langkah kerjanya. Silahkan diperhatikan langkah kerja yang ada di sini dan silahkan dikerjakan. Jadi untuk materinya saya sudah bagikan ya, sudah bagikan di grup WhatsApp. Jadi untuk materinya silahkan dibaca melalui buku dan silahkan lihat bahan ajar yang Ibu sudah bagikan melalui grup WhatsApp. Oke? Silakan dikerja ya secara berkelompok. Silakan berembuk mencari jawabannya. Jadi bisa digeser-geser tempat duduknya ya. Oh iya. Mengontrol jumlah cahaya. Jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Ke dalam mata. Lensa. Ada settingan untuk mendeteksikan. Ada materinya di sini. Cahaya menuju retina. Yang sana cari nomor 2 itu. Itu kelompok 1 silakan naik semua. Semua kelompok silakan naik. Oke, semua anggota kelompok silakan maju ke depan. Yang lain silakan diperhatikan persentase temannya.
Oke, silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan fungsi organ pada mata, juga bagaimanakah mekanisme penglihatan tersebut pada mata. Yang pertama, fungsi organ pada mata. Di sini terdapat iris. Iris berfungsi untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kedua, lensa berfungsi untuk menfokuskan cahaya menuju retina. Yang ketiga, aqueous humor berisi cairan yang berada di depan mata. Yang keempat, otot siliaris mengubah ketipisan lensa saat fokus. Yang kelima, koroid, lapisan hitam yang mengandung banyak pembuluh darah. Selanjutnya, vitreous humor, substansi berbentuk jeli transparan yang menyokong bagian belakang mata. Retina, bagian dalam yang sensitif cahaya, mengandung sel bata yang bekerja pada cahaya redup dan sel konos yang mendeteksi warna dan cahaya terang. Bintik kuning, bagian paling sensitif dan retina. Bintik buta, bagian tidak sensitif cahaya dan tempat saraf optik meninggalkan mata. Saraf optik membawa impuls saraf keluar menuju otak. Selanjutnya, konjungtiva berfungsi melindungi bagian depan mata dan di dalam kelopak mata. Yang kesekiannya, kornea untuk memperkirakan cahaya. Dan yang terakhir ada otot bersilia untuk mengontrol ukuran dan bentuk lensa sesuai letak suatu objek yang sedang dilihat. Selanjutnya, Ya, jadi kelompok 1 tadi menjelaskan tentang mata. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Coba ada yang mau bertanya? Siapa tahu ada yang mau bertanya apa fungsi retina. Oke, coba. Apa fungsinya tadi retina? Fungsi Retina retina untuk bekerja pada cahaya redup dan sel batang yang bekerja pada cahaya redup dan sel konos yang mendeteksi warna dan cahaya terang. Oke, jadi retina pada mata itu fungsinya untuk mendeteksi warna. Oke, luar biasa untuk kelompok 1. Selanjutnya kita lanjut di kelompok 2 yang akan membahas tentang telinga. Oke, silakan maju untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Oke. Silakan untuk kelompok 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang telinga. Telinga sendiri itu berfungsi untuk sebagai alat pendengaran yang menganalisis suara lewat transduksi, perbuatan mengubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Tidak hanya itu, telinga juga memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh serta koordinasi pergerakan mata dan kepala. Pada tugas yang diberikan, fungsi organ. Organ telinga terdapat bagian-bagiannya, yaitu telinga bagian dalam, telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar memiliki 2, yaitu daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam. Kedua,
saluran telinga, berfungsi untuk menghasilkan minyak keserumen. Selanjutnya telinga bagian tengah, yaitu telinga tengah terdapat tulang-tulang pendengaran, yaitu 1. Tulang maktil, malleus, 2. Tulang landasan, incus, yang ketiga tulang sangutis, yaitu stapes. Ketiga tulang tersebut berfungsi untuk mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju rongga telinga dalam. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas 3 bagian, yaitu koklea, berfungsi untuk mengubah getaran suara yang dikirim dari telinga tengah menjadi sinyal saraf yang disampaikan ke otak. Yang kedua, kanalisis semisirkularis, berfungsi merasakan keseimbangan tubuh. Yang ketiga, vestibule. Vestibule ini sama fungsinya dengan kanalisis semisirkularis, yaitu untuk merasakan keseimbangan tubuh. Yang kedua itu mekanisme pendengaran. Mekanisme mendengar dimulai dengan suara yang ada di sekitar berupa getaran atau gelombang. Ditangkap oleh telinga bagian luar, kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga menggetarkan gendang telinga, membran timpani. Ketika gendang telinga bergetar, getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran akan memperkuat getaran dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran di otak. Otak lalu akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang telinga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sampai di sini pembelajaran kita tentang sistem indera. Apakah sudah dipahami semua? Ya, Bu. Jadi, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini bahwa ternyata sistem indera itu adalah bagian dari sistem koordinasi pada manusia. Yang dimulai dengan sistem saraf. Jadi di tubuh manusia itu memiliki sistem saraf. Ya, di tubuh kita itu ada sarafnya. Ada saraf pada tubuh kita yang bisa masuk selanjutnya masuk ke sistem indera, di mana ternyata di saraf-saraf itu ada yang bisa untuk melihat, ada yang untuk mendengar, ada yang untuk melihat, ada yang untuk mencium bau, dan ada yang untuk merasakan sentuhan. Jadi sistem indera pada manusia itu ada 5, di mana masing-masing di sistem indera ini memiliki saraf yang berfungsi masing-masing. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, Bu. Selanjutnya, Ibu sudah mengirimkan soal. Ada soal di grup WhatsApp. Silahkan dikerjakan di bukunya masing-masing. Sebentar dikumpulkan karena Ibu akan periksa. Oke, silahkan dikerjakan. Ada beberapa pertanyaan di situ. Itu adalah sebagai nilai pengetahuan setelah belajar pembelajaran pada hari ini. Oke, silahkan dijawab. Itu adalah oke. Nah, tuh. Silakan dijawab di bukunya. Ya. Di bukunya saja. Ya, oke. Nanti Ibu akan periksa ya sebagai nilai pengetahuan. Tidak usah kerjasama.
Gak usah kerja sama ya. Ini untuk mengetahui apakah kalian sudah mengerti atau belum setelah mempelajari materi tentang sistem indera. Silakan ketua kelompok masing-masing mengumpulkan LKPD-nya. Baik, untuk pembelajaran hari ini mengenai sistem indera pada manusia sudah selesai, dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Ya, sistem reproduksi yang akan kita bahas di materi selanjutnya itu mengenai sistem reproduksi pada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Semoga untuk Ananda yang tidak hadir hari ini karena sakit, minggu depan sudah bisa hadir. Semoga mari kita doakan, semoga temannya sudah kembali berkumpul dengan kita. Oke, baik. Silakan ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Bersiap, Prak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah.